편인 척 해주면 실력 없는 거야, 운영. 우주라고 합니다. 준비는 잘했고. 죄송합니다. Mundur di pagi harinya ya guys, Kim Woo-jo, si cucu bos bakery, terlihat sedang bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Kim Woo-jo kembali melihat peristiwa kecelakaan maut yang terjadi sewaktu dia kecil yang merenggut nyawa kedua orang tuanya. Dia terbangun karena bunyi notifikasi pesan masuk di HP-nya. Ternyata pesan itu dari Yumeri yang mengajaknya ketemuan di sebuah kafe. Seperti yang sudah diceritakan di akhir episode sebelumnya ya guys. Pada pertemuan itu, Yumeri meminta Kim Woo-jo untuk menjadi suaminya. 돼주실래요? Kim Woo-jo jelas menolak karena menurutnya Mary ini hendak melibatkannya untuk melakukan penipuan dengan memintanya berpura-pura menjadi suaminya. Mary hendak memberikan penjelasan, tapi Woo-jo sudah tidak mau tahu. Di perusahaan bakery Myeong-sondang, keributan terjadi antara nenek Kim Woo-jo, Nyonya Ko Pil-yeon, dan putrinya Nyonya Kim Yeon. Keributan itu dipicu karena Nyonya Kim tidak terima putranya yang bernama Jang Eung-soo diganti posisinya sebagai manajer pemasaran oleh keponakannya sendiri yaitu Kim Woo-jo. Nyonya Ko beralasan bahwa selama Eung-soo menjadi manajer pemasaran, penjualan roti menurun. Oleh karenanya, tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan posisinya meski Eung-soo adalah cucunya sendiri. Nyonya Kim protes sekeras apapun pada ibunya itu, ibunya kekeh pada keputusannya. Dia menemui suaminya, Direktur Jang, protes atas keputusan yang dibuat ibunya. Direktur Jang malah menanggapinya dengan santai. Dia malah menyuruh istrinya itu menghibur diri dengan makan-makan di sebuah restoran mewah yang sudah dipesannya. Nyonya Kim berpindah menemui anaknya langsung. Dilihatnya, Eung-soo malah lebih santai lagi. Dia ketawa-ketawa melihat drakor favoritnya. Rasanya gemes banget Nyonya Kim ini sama anaknya itu. Di situasi seperti ini, bisa-bisanya dia bercanda. Eung-soo beralasan pada ibunya bahwa dia punya rencana sendiri. Apa itu ya guys? Jin Kyung terlihat hendak beristirahat di sebuah ruangan. Belum ada semenit, Woo-jo meneleponnya meminta ketemuan. Langsung sumringah ada Jin Kyung. Dua sahabat ini berbincang-bincang dan pada suatu ketika Jin Kyung menanyakan perihal Yumeri pada Woo-jo. Woo-jo mengatakan bahwa Mary ini aneh karena memintanya menjadi suaminya. Ketika keduanya tengah asik ngobrol, tiba-tiba ada seorang gadis kecil terjatuh dan menangis. Kim Woo-jo mendekati gadis ini dan berusaha menenangkannya. Dilihatnya, gadis ini punya gantungan kunci beruang coklat persis dengan boneka yang diberikan oleh seorang gadis kecil yang menenangkannya ketika peristiwa kecelakaan mobil terjadi semasa Woo-jo kecil. 자꾸 울면 호랭이가 잡아가. Gadis kecil itu pun terdiam dan kemudian dia dijemput oleh ibunya. Ngomong-ngomong, siapa ya gadis kecil yang memberi boneka pada Woo-jo itu ya guys? Keesokan harinya, Woo-jo mulai bekerja di perusahaan bakery milik neneknya sebagai manajer tim pemasaran. Dia temui pamannya terlebih dahulu yaitu Direktur Jang untuk mendapat arahan darinya. Jang Hang-gu ini terlihat welcome sekali sama kemenakannya itu guys. Dia kenalkan Woo-jo pada staf-staf pemasaran, tapi apa iya si paman ini benar-benar nice seperti yang terlihat di muka guys? Ketika di lift, Jang Hang-gu bertemu dengan Eung-soo putranya. Dengan wajah serius, dia pastikan putranya itu tahu apa yang mesti dilakukannya ketika rapat nanti. Wah, Mimin punya firasat nggak enak nih guys. Rapat dimulai. 선보인 후 MZ들 사이에서 한가 열풍. Seorang staf memaparkan kardus makanan produk baru mereka. Dan tiba-tiba Eung-soo menyela dan berkata bahwa manajer pemasaran melakukan kesalahan karena belum memperpanjang kontrak dengan perusahaan yang mendesain kemasan produk baru itu. Mendengar ini, jelas Nyonya Ko kaget dan langsung melirik ke arah Woo-jo. Woo-jo yang memang tidak tahu apa-apa karena baru hari ini dia bekerja, terpaksa meminta maaf meski itu bukan murni kesalahannya. Eung-soo tersenyum puas atas kemenangannya. 1-0 untuk Eung-soo. Sementara itu, Sang Hyun terus ditekan oleh atasannya agar mencari cara agar hadiah yang sudah dimenangkan oleh Yumeri bisa dibatalkan. Sang Hyun segera menghubungi Pak Kwon untuk memastikan apa Mary bisa hadir bersama suaminya tidak ketika upacara penyerahan hadiah nanti.
Ya, siapa tahu ini adalah celah yang bisa menggugurkan hadiah gitu loh guys. Apa berhasil guys? Mary sendiri sedang berada di kantornya. Dia baru saja menerima telepon dari pihak Myung Sondang menanyakan harga hak cipta desain kemasan mereka yang dipakai Myung Sondang. Mary menghargai 50 juta won. Pihak Myung Sondang jelas kaget karena harganya naik 10 kali lipat. Woo-jo menyuruh mencari perusahaan lain, tapi hal ini jelas tidak mungkin dilakukan karena kemasan sudah terlanjur diproduksi dan menghabiskan biaya 150 juta won. Pusing juga deh Woo-jo. Song Hui, pegawai satu-satunya Mary sendiri sebenarnya nggak kalah kaget dengan harga baru yang dipatok Mary. Sebenarnya Mary hanya ingin mengikuti saran dari orang yang menelponnya tadi pagi. Setelah beberapa saat keduanya menunggu, sebuah pesan masuk di HP Mary. Sayangnya, pesan itu bukan dari Myung Sondang, tapi dari Pak Kwon menanyakan apa suami Mary bisa datang atau tidak. Waduh, pusing deh Mary. Satu-satunya jalan bagi Mary ya tetap kudu mengajak Kim Woo-jo mantannya. Terpaksa, Mary pergi ke rumah calon mertuanya meminta bantuannya agar dipertemukan dengan Kim Woo-jo. Tapi, apa tanggapan ibu Woo-jo dan kakaknya? Keduanya malah menghina Mary habis-habisan, menuduh Mary mata duitan lah, gak lulus kuliah lah, dan sebagainya. 아직가령이라도 잡고 늘어지라. Mary jelas sakit hati. Dia balas kata-kata pedas ibu Kim Woo-jo, kemudian dia melangkah pergi dengan tubuh lemas tak tahu lagi apa yang harus dilakukannya. Tak lama kemudian, Song Hye menelepon memberitahu bahwa pihak Myung Sondang meminta bertemu sekarang juga. Kim Woo-jo diberitahu oleh stafnya bahwa direktur desain Mary sudah tiba. 이번 미팅 Dia pun bergegas menemui sang CEO desain Mary. Di tengah perjalanan, Kim Woo-jo bertemu dengan sepupunya Eung-soo. Eung-soo menantang Woo-jo jika dia gagal teken kontrak dengan perusahaan desain tanpa kenaikan harga, Woo-jo harus mundur dari posisinya sebagai manajer tim pemasaran. Woo-jo sih santai-santai saja karena dia yakin dengan kemampuan melobinya. Eung-soo juga yakin jika kali ini Woo-jo bakal gagal karena diam-diam dialah orang yang memberi masukan Mary agar menaikkan harga hak cipta desain kemasannya 10 kali lipat. Licik juga ya nih Sunio. Sementara itu, Mary yang baru saja keluar dari toilet sempat melihat Kim Woo-jo. Jelas dia kaget, ngapain nih orang ada di sini? Mary pikir dia hanya berhalusinasi. Tapi 김우주입니다. Mary benar-benar tidak menyangka manajer pemasaran Myung Sondang yang baru adalah Kim Woo-jo. Kim Woo-jo juga tak kalah kaget karena ternyata CEO perusahaan desain Mary adalah gadis kaktus yang diolok-oloknya kemarin. Wah, keduanya sempat bertatap-tatapan tak tahu harus ngomong apa. Untungnya ada staf Kim Woo-jo sebagai penengah. Tak banyak cincong, Woo-jo memulai penawarannya dengan Mary. 다른 업체에서도 베네핏을 드리겠습니다. 회사나 파트너십을 가지고 일을 하신다면 Si Mary sih tak begitu mendengarkan perkataan Woo-jo. Dia hanya berpikir bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya membujuk Woo-jo agar mau berpura-pura menjadi suaminya. Begitu Woo-jo selesai menjelaskan penawarannya, Mary langsung bilang iya saja dengan segala penawaran Woo-jo. Tapi ada satu syarat. Apa itu? 조건이 Woo-jo harus mau menjadi suaminya. Woo-jo laki-laki menolak. Dia hendak meninggalkan ruang rapat. Tapi pesan dari Eung-soo masuk, mengejeknya bahwa dia harus siap-siap mundur kalau gagal tekan kontrak. Woo-jo terlihat bingung. Dia makin bingung begitu pesan dari neneknya masuk memaksanya untuk menyelesaikan permasalahan hak cipta desain kemasan Mary. Mary tanggap dengan kondisi Woo-jo ini. Dia ambil kertas kontrak yang dipegang Woo-jo, dia tanda tangani, dan selesai. Woo-jo mau tidak mau harus mengikuti permainan Mary, mendatangi Toserba Beauty untuk mendampingi Mary mengambil hadiah undian rumah 5 miliarnya. Pak Kwon terlihat percaya nggak percaya lihat wajah Woo-jo yang terlihat agak berbeda dengan foto di KTP-nya. Tapi begitu Woo-jo bisa menyebutkan nomor KTP-nya, alamat rumahnya, dan tanggal pernikahannya dengan benar, kecurigaan Pak Kwon agak berkurang. Masalah baru muncul ketika Pak Kwon memberitahu bahwa pasangan wajib mengikuti press conference. Akhirnya, Woo-jo berpura-pura terkena flu menular. Akhirnya, keduanya diizinkan difoto dengan memakai masker. Selesai upacara, Sang Hyun menyerahkan kunci rumah pada Mary dan surat perjanjiannya.
Tanpa membaca detail surat itu, Mary asal tanda tangan surat itu. Kemudian ketiganya diantar Sang Hyun ke rumah baru mereka di kompleks Pavilion Beauty. 풍수지리적으로 배선임수 명당 한류 스타들도 꽤 살고 있습니다. Tanpa Woo-ju sadari, di belakang mobil Sang Hyun, Eung-soo dan ibunya juga memasuki kompleks perumahan mewah itu. Keduanya bermaksud menemui seseorang untuk urusan bisnis mereka. Kembali ke Mary, Sang Hyun menunjukkan rumah baru Mary. Mary terlihat begitu kagum dengan rumah barunya. Sang Hyun bertanya, kapan kira-kira Mary dan Woo-ju akan pindah ke rumah itu? Mary menjawab, mereka tidak akan tinggal di rumah itu karena dia akan langsung menjualnya. Mendengar ini, Sang Hyun menjelaskan bahwa rumah itu tidak bisa langsung dijual. Baru setelah 3 bulan Mary bisa menjual rumah itu. Mary dan Woo-ju jelas kaget dengan ketentuan itu. Tapi bagaimana lagi? Ternyata semuanya ada di surat perjanjian yang tidak sempat dibaca Mary tadi. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Sang Hyun ini bakal tetanggaan dengan mereka. Wah, pusing deh Woo-ju. Baginya, tidak mungkin Mary tinggal di rumah itu karena Sang Hyun bakal ngawasin terus gerak-gerik Mary. Dia menyarankan Mary agar tinggal entah di mana asal tidak tinggal di rumah itu. Karena kesal, Woo-ju keluar meninggalkan Mary sendirian untuk mencari udara segar. Di tengah perjalanan, Woo-ju ini menyesal juga sudah marah-marah pada Mary. Dia telepon Mary dan minta maaf atas perkataannya tadi. Tiba-tiba sebuah mobil mengklakson Woo-ju dari belakang dan ternyata yang ada di dalam mobil itu adalah bibi dan sepupunya. Dia tambah bingung ketika Sang Hyun mendekatinya dan menanyakan keberadaan istrinya. Jelas Woo-ju bingung mau berkata apa. Kata-kata Sang Hyun ini terdengar oleh bibi dan sepupunya. Tambah gelagapanlah Woo-ju. Dari jauh terlihat Mary lagi berjalan ke arahnya. Waladala, apa yang akan terjadi guys? Ikuti terus cerita drama ini ya.